Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Miu. Miu 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 Miu. Alhamdulillah, bagaimana kabar teman-temanku semua? Pastinya sehat-sehat selalu ya. Ya, kali ini Miu lagi jadi polisi. Ya, Miu lagi jadi polisi. Di sini Miu akan memperlihatkan tentang jalan raya. Nah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai juga, ada baiknya kalian bantu subscribe channel ini ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Oke, nah hari ini kita akan belajar tentang kelas 2, tema 4, subtema 3, pembelajaran keempat. Seperti biasa, ini dibuat oleh SDN Wijaya Kusuma. Oke, let's go. Nah, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Dayu dan teman-teman bermain di taman yang ada di pinggir jalan raya. Mereka mengamati setiap kendaraan bermotor yang lewat. Kendaraan bermotor mengeluarkan asap. Asap kendaraan bermotor menyebabkan polusi udara. Ya, kalian tahu polusi udara? Polusi udara adalah udara yang tidak baik atau udara yang tercemar. Nah, polusi udara bisa disebabkan berbagai macam hal. Seperti contohnya adalah kendaraan bermotor. Ya, coba kita lihat. Nah, kalian coba baca teks ini. Miu akan bantu membacakannya juga ya teman-teman. Asap menyebabkan polusi udara. Hiruk-pikuk kendaraan di jalan raya layak diperhatikan. Banyak kendaraan yang tidak ramah lingkungan. Banyak kendaraan yang mengeluarkan bunyi klakson terlalu kuat. Bunyi yang terlalu kuat mengganggu alat pendengaran. Beberapa kendaraan juga mengeluarkan asap terlalu banyak. Asap menimbulkan polusi udara. Polusi udara tidak baik untuk kesehatan. Kita dapat terkena ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. ISPA dapat menyebabkan kematian. Wah, serem sekali ya kalau bisa kena ISPA ya. Jadi kalian harus berhati-hati ketika sedang ada di jalan karena banyak polusi udara. Nah, coba kita lihat gambar berikut. Wah, itu isinya asap semua, itu polusi semua ya. Waduh, nggak bener ini. Miu harus tilang satu-satu. Miu kan lagi jadi polisi. Nih lihat tuh kepala Miu ada apaan. Nah, apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar di samping? Ya, yang Miu peroleh sih di situ ini ya, polusi udaranya sangat pekat ya. Gelap semua ini. Waduh, ini Miu bingung ini. Nah, coba kalian tulis polusi udara di jalan raya pada buku kalian ya. Ini bisa kalian lihat di buku tema 4 halaman 130. Oke, kita lanjut nih. Nah, kita lanjut ke pembelajaran SBDP. Seperti pada materi sebelumnya, kita membahas tentang tanah liat. Kali ini kita akan menggunakan plastisin. Jadi, teman-teman, tolong siapkan plastisin ya, atau lilin mainan. Kalian akan membuat kendaraan bermotor dari kerajinan tersebut. Coba kalian lihat. Ada mobil, ada kereta, ada Vespa. Nah, model gambar di atas dapat dibuat dengan menggunakan bahan lunak. Nah, bahan lunak misalnya plastisin. Nah, itu plastisin tuh ya. Miu pernah mainan juga plastisin kok. Nah, tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Pastinya sudah mengerti ya. Pertama nanti kita akan buat itu badan mobilnya, lalu kita buat ban-bannya. Iya. Nah, apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan?
Nah, biasanya kalau Mio membutuhkan lidi, terus membutuhkan plastisin, dan lain-lain. Coba kita cek ya. Nah, coba bacalah petunjuk berikut dengan nyaring. Membentuk dengan plastisin. Alat dan bahan, pisau cutter, plastisin secukupnya, gambar model yang ingin dibentuk. Nah, untuk pisau cutter jangan pakai pisau ya. Gunakan bahan lain karena plastisin mudah kok untuk dipotong. Kalian bisa menggunakan bahan-bahan yang lebih tidak merusak diri kalian ya. Hindari benda-benda tajam. Jadi kalian bisa menggunakan benda lain. Kayak tadi yang Mio bilang bisa menggunakan lidi atau batang kayu untuk memotongnya. Jadi tidak usah menggunakan benda tajam. Nah, langkah-langkahnya, siapkan gambar model yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Kalau misalnya kalian ingin membentuk mobil, berarti harus ada gambarnya dulu. Motor harus ada gambarnya dulu. Nah, kalian juga boleh membuat bunga, hewan. Nah, itu terserah kalian ya. Pokoknya ini tugas hari ini adalah membuat prakarya menggunakan plastisin. Nah, lalu potong plastisin sesuai warna dan ukuran yang diinginkan. Bentuklah plastisin sesuai bentuk yang diinginkan. Ya, lalu haluskan dan ratakan dengan baik sesuai model yang sebenarnya. Nah, hasil kerajinan kalian bisa kalian pajang dan foto ya. Oke? Nah, kita lanjut. Nah, coba amati kendaraan bermotor dan benda-benda di sekitarmu. Lalu kalian buatlah jadi kerajinan menggunakan plastisin. Nah, ini contohnya. Tuh, dia membuat mobil ya dari plastisin. Kalian bisa membuat berbagai macam benda. Contohnya bisa membuat ikan, burung, atau membuat tumbuhan, bunga. Itu terserah kalian. Nah, lanjut ke matematika. Coba kalian amati. Ternyata dari model lokomotif kereta api itu ada bangunan yang berbentuk seperti kubus loh. Nah, plastisin yang tersusun juga mirip seperti balok. Apa sih bedanya kubus dengan balok? Ya, kubus itu berbentuk dia seperti persegi. Sedangkan balok itu seperti persegi panjang. Ya. Oke, coba kita lanjut ya. Bagian model lokomotif kereta api berbentuk kubus. Plastisin berbentuk balok loh. Wah, kubus dan balok merupakan contoh bangun ruang. Kalau di rumah Mio, kulkasnya Mio bentuknya balok. Kalau ovennya Mio bentuknya kubus. Iya. Nah, coba kalian diskusikan dengan orang tua kalian benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk kubus dan balok. Nah, lalu kalian bisa kerjakan tugas nomor 3 ini, yaitu menulis benda yang bentuknya seperti kubus atau balok. Tadi Mio sudah memberitahu kalian. Ovennya Mio bentuknya seperti kubus dan kulkasnya Mio seperti balok. Waduh, apalagi ya? Banyak sih sebenarnya kalian bisa melihat benda-benda di sekitar kalian. Nah, lanjut. Nah, bangun ruang ternyata mempunyai rusuk, sisi, dan titik sudut. Tahukah kamu rusuk, sisi, dan titik sudut pada kubus dan balok? Nah, coba kalian lihat ini. Tuh. Kalau titik sudut seperti pada saat kita belajar tentang bangun datar ya. Titik sudut itu di ujung ya. Lalu ada sisi. Wah, ada rusuk. Rusuk itu tulangnya ya, tulangnya. Tuh, tulangnya rusuk tuh. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya ada 8. Oke, coba kita lihat balok. Ternyata balok juga sama. Titik sudutnya ada 8. Sisinya ada 6. Dan rusuknya ada 12. Wah, mantap sekali ya. Nah, coba kita hitung nih. Aduh, ada tugas nih yang harus kita hitung. Banyak rusuk, banyak sisi, dan banyak titik sudut. Nah, coba kita lihat. Bangun yang pertama adalah bangun kubus. Yang kedua balok.
Yang ketiga adalah prisma trapesium. Yang keempat, atau ini prisma segi 4 ya. Yang keempat adalah prisma segitiga. Yang kelima juga prisma segitiga. Coba kalian hitung rusuknya. Rusuk itu yang dia garis ya, tulangnya. Sisi yang menghadap ya, itu hadapannya. Jadi kalau kalian lihat dadu itu ada berapa sisi? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak gitu kalian bisa menghitung setiap sisinya. Nah, ini kalian kerjakan juga ya sebagai tugas keempat hari ini. Wah, banyak sekali tugasnya berarti ya. Iya. Tugas pertama tadi adalah yang kalian menulis. Tugas kedua membuat pekerjaan dengan plastisin. Tugas ketiga yang tadi menulis tentang polusi udara. Tugas kelima ini, wah, banyak juga tugas kalian ya. Nah, sampai di sini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan rajin cuci tangan untuk mencegah penularan virus COVID-19. Sampai jumpa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Miu 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 miu.